Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya, Puji Nita Herawati. Saat ini di podcast Dispuspan sudah hadir narasumber dari OSIS SMP Negeri 14 Tarakan. Tema kita, pencegahan bullying dan pelecehan seksual di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua tempat kita belajar, berteman, dan tumbuh. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah ada medan perang. Perang melawan ejekan yang menyakitkan, perang melawan dikucilkan, dan yang lebih gelap lagi, perang melawan sentuhan atau ucapan yang tidak diinginkan, yang seringkali dibungkus sebagai candaan. Baik sahabat Dispuspan, kita akan ngobrol bersama, diskusi bersama dengan OSIS SMP Negeri 14 Tarakan dan guru BK. Kita sapa langsung tamu istimewa kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Wahyuli SPD dan Bayu Trisulatama Putranto. Selamat pagi Bu Yuli dan Bayu. Selamat pagi Bu. Iya, luar biasa ini, suatu kolaborasi yang hebat nih antara Bu Guru dan siswanya hadir di podcast Dispuspan sebagai narasumber. Terima kasih atas kehadirannya Bu Yuli dan Bayu bisa hadir di podcast Dispuspan. Baik Bu Yuli dan Bayu, silahkan berbagi informasi terkait dengan profil dan keseharian Bu Yuli dan Bayu di sekolah. Silahkan. Saya Wahyuli, bisa dipanggil Ibu Yuli. Saya mengajar di SMP Negeri 14 Kota Tarakan. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling dan selaku pembina OSIS SMP Negeri 14 Kota Tarakan. Ya, sehari-hari saya sebagai guru BK guru BK untuk siswa dari kelas 7 dan 8. Kebetulan guru BK-nya ada 2 Bu. Jadi kami berbagi. Saya dapatnya di kelas 7 dan seluruh kelas 8. Yang satunya sebagian kelas 7 dan seluruh kelas 9. Gitu. Kalau sebelumnya saya dari awal memang BK nih Bu, cuman backgroundnya BK, satunya BK, terus ngambil PPG-nya saya kebetulan prajabatan di Palangkaraya BK. Jadi ya kemarin belum ada Bu, ya ini baru buka. Jadi saya jauh ke Palangkaraya. Jadi sudah dulu. Alhamdulillah Bu. Habis itu ikut ASN, ikut itu terangkatnya di sini di Tarakan. P3 kan saya terangkatnya. P3 kan nggak ada Bu. Tarakan nggak buka PNS sudah beberapa tahun ini kan Bu. Ya jadinya yang ada aja. Yang ada selalu disebut ya. Iya. Dan setelah penempatan di SMP 14. Alhamdulillah ya sebagai guru BK, jadi nggak melenceng-lenceng Bu. Sesuai backgroundnya. Iya, seperti itu. Trisulatama Putranto sebagai pengurus OSIS yang menjabat sebagai sekretaris. Selain itu saya juga merupakan salah satu siswa kelas 9. Kelas 9, luar biasa. Entar lagi lulus ya nih ya? Iya. Tinggal berapa bulan lagi nih Bayu ya? Iya. Habis itu mau kemana setelah lulus? SMA. SMA mana kira-kira? SMA 1. Oh iya. Amin. Sesuai zonasi? Atau mau lewat jalur prestasi? Kemungkinan jalur prestasi. Oke, berarti berprestasi ya Bu ya? Iya. Kolaborasi yang hebat nih ya, guru dengan siswanya. Ya Bu, itulah. Kebetulan saya juga baru-baru ditunjuk sebagai pembina OSIS Bu. Nah, jadi karena melihat realitas saat ini kan Bu, bully itu sudah dianggap sebagai bercandaan atau kebiasaan yang sehari-hari. Makanya waktu saya ditunjuk sebagai pembina OSIS, saya seperti kayak wah bisa nih berkolaborasi. Betul. Program-program BK dan OSIS biar lebih enak ya, bisa klik gitu kan Bu. Seperti itu Bu. Oke. Sebagai OSIS dan guru BK ini, mengapa SMP 14 mengangkat atau merasa penting tema untuk mengangkat
judul pencegahan bullying dan pelecehan seksual di SMP Negeri 14. Apakah sering terjadi nih Bu di SMP Negeri 14 kejadian bullying sama pelecehan? Gimana? Boleh Ibu dulu. Ya. Ya Ibu dulu, nanti mungkin ditambahin. Boleh. Ya jadi sebenarnya kalau bully itu sudah dari lama Bu ya, dicanangkan pokoknya karena sangat memprihatinkan gitu ya Bu. Sering terjadi? Ya kalau di SMP 14 ya pasti ada Bu. Ada gitu. ya? Mau dibilang sering juga pasti kita nggak bisa selalu memantau anak-anak, cuma untuk laporan-laporan itu pasti selalu ada gitu. Dari Bu, ya. siswa? Dari siswa, benar sekali, dari wali kelasnya juga ada. Jadi bully yang dari yang ringan-ringan, untuk yang berat sih tidak terlalu banyak Bu. Cuma yang ringan-ringan ini yang mereka anggap bercandaan, tetapi menurut saya lama-lama takutnya menumpuk Bu dan bisa meledak. Jadi gitu. bikin trauma siswa juga. Benar ya, sekali kan? Bu. Contohnya apa nih yang ringan-ringan Ibu? Yang paling sering ini kenapa saya kemarin bullying dan pelecehan seksual itu dekat, karena itu saling berkaitan Bu. Misalnya membuli bercanda seperti kamu nih menyentuh area-area sensitif, itu masuk bully, masuk juga di pelecehan. Karena dia iya Bu, dan itu banyak sekali dianggap sebagai bercandaan sama anak-anak Bu. Misalkan menepuk bokong, nggak boleh itu kan? nah itu kan seharusnya tidak boleh, itu sudah termasuk pelecehan fisik kan Bu. Apalagi anak-anak ini kan sudah pertumbuhannya sudah Ya benar kayak sekali. seperti kita dulu ya kan Bu ya. Iya, lebih cepat gitu lebih tumbuhnya. cepat mereka. Dewasanya tuh cepat Benar. gitu ya. Jadi hal itu yang justru yang tabu ya kan. Iya, benar sekali benar. Dan itu dijadikan kebiasaan. Bercandaan itulah yang saya menjadi PR saya Bu ya, untuk agar sekolah tersebut bisa menyadari dampak bully itu, dan pelaku bully yang diam, yang tidak berani melapor itu bisa melapor gitu loh Bu. Tapi pasti banyak ya yang takut. Iya, ya. banyak kan yang takut gitu. Nah, makanya semenjak saya di SMP 14 saya sudah mencanangkan kayak BK itu sahabat siswa, BK bukan polisi sekolah. Ya, jadi kami bekerja sama dengan OSIS Bu dari awal MPLS tadi Bu, Mas menerima tadi kebetulan kami menerima 7 rombel ya Bu ya. Agak banyak dibanding sekolah-sekolah terpenuhi 7 rombel. Iya Bu, dengan sangat cepat, itu hampir terpenuhi. Berarti sudah terpercaya nih SMP Negeri 14 ini di masyarakat ya, karena terpenuhi kuotanya. Kayaknya karena sekolah lain bukanya sedikit kayak gitu. faktor kami yang buka banyak karena gedung kami Tapi banyak. faktor prestasi juga pasti Iya, ya. Orang tua benar. memasukkan anak itu kan dilihat dari Iya. background dari sekolahan ini. Iya, alhamdulillah terpenuhi sangat cepat Bu. Di hari luar pertama, biasa. kan yang paling banyak tuh pasti domisili Bu ya. Benar. Di hari pertama domisili itu kayaknya udah kayak Penuh. Bayangin dari Buang-buang gitu ya. 200-an berapa kami kemarin? Sekitar 224. 224 segitu itu terpenuhinya, alhamdulillah itu cepat banyak aja. Nah, jadi dari awal MPLS sudah saya bekerja sama dengan OSIS, sudah mencanangkan bully dan pelecehan itu Bu ditekankan. Sudah sosialisasikan ke warga, orang tuanya, terus siswa-siswanya, pakai lagu-lagu lagi Bu. Nanti bisa di-spill nih lagunya baik. Lagu apa yang kita siapkan untuk mencegah bully dan untuk mencegah pelecehan. Nah, jadi Bu, dengan adanya program-program yang bekerja sama BK dan OSIS, kolaborasi itu, kami berharap siswa-siswi kami itu mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman untuk belajar. Seperti itu. Tadi Ibu tanya contoh-contoh yang biasa terjadi ya Bu ya. Selain sentuhan apa tadi itu, area tadi ya kan nggak boleh itu kan ya. Iya. Itu apa? Kayak kadang nama orang tua ya. Nah, memanggil itu kan nama juga orang boleh itu tua, kan? benar Ya. Ibu. Memanggil namanya orang tua yang dipanggil ya. Ada namanya siapa tadi? Si Bayu. Namanya Bayu, namanya Bejo, dipanggil Bejo gitu. Benar sekali. Itu kan nggak boleh ya, Nak ya. Ya. Sering terjadi Bayu. Untuk itu bisa dikatakan cukup sering, karena mulai dari kelas 7, 8, 9 tuh kalau memang mereka merasa dekat, mereka biasa manggil menggunakan nama orang tua. Dan itu kan tidak semua juga nyaman disebut nama orang tuanya, jadi kadang ada yang kelahi karena tidak terima. Ngantus singgung ya. Iya. Jadi pemicu ya. Betul. Terus selain nama, aku kira-kira yang sering terjadi apa di SMP 14 itu? Memanggil dengan apa? Sebutan apa? Ol-olan? Ya, ada olok-olokan juga. Jadi misalnya Biasanya anak tuh ol-olannya Bu ya. Dari Ya. ol-olan itu kan timbul ini ya.
pertentangan ya jadinya, konflik gitu. Ya. Itu. Jadi Kak dijulukin satu kata yang orangnya itu memang nggak suka gitu nah, Bu. Pemalu kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Dengan bentuk fisik yang gitu kan dibully juga ya. Ada yang Ya. kayak gitu. Ada. Ya kan? Padahal itu kan anugerah ya, Bu ya. Ya, memanggil misalkan si gemuk, si hitam, Gitu gitu lah. maaf ya, ke suku kadang kayak gitu, iya, itu yang memecah belah. Iya itu. benar, seperti itu. Padahal kan nggak boleh. Benar Nah, sekali. memang harus ini Bu ya, ditegaskan Iya. dari awal, mulai dari pengenalan murid baru, Mulai bahwa, dari pengenalan. kegiatan MPLS itu harus menyentuh nih tentang terkait dengan pencegahan bullying, dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ya kan? Karena kan SMP nih, nanti kalau dibiarkan semakin menjadi Benar, dan Bu. aja di pelaku. Dan ya kan, ya? benar, korban kalau bully itu Bu, korban itu pelaku itu biasanya adalah korban. Nah. Jadi saat dia naik kelas, wah dulu waktu Membalas. waktu aku kelas 7 aku diginiin nih, aku juga harus giniin kelas 7. Seperti itu. Jadi makanya rantai itu sangat yang menjadi PR kita bersama Bu. Di sekolah nih rantai bully itu yang harus diputusnya itu Bu. Karena rata-rata pelaku tuh dulunya korban. Gitu Nah, ya. itu juga berkaitan dengan yang pelecehan itu Bu. Tapi siswa gimana Bu? Maksudnya banyak yang berani lapor atau diam aja? Kalau Kebanyakan. kalau selama saya di SMP 14 seimbang aja gitu dah Bu. Kayak yang melapor banyak juga yang vokal-vokal. Sekarang anak-anak gen alpha nih Bu, berani-berani ya Bu ya. Berani cuma Media sosial itu pengaruhi juga ya kan, ya, gitu. keberanian. Malah cyberbully itu Bu yang membuat mental mereka Yang banyak gitu. terjadi ya pembulian Itu tadi ya. lebih banyak di cyberbully. Cuma melapornya itu aja Bu anaknya. Ya. Maka Rebutan pacar juga kan? ya, Enggak. seperti itu. Iya kan Bayu? Ya kebetulan kemarin terjadi juga itu pas MPLS. Jadi salah satu anggota OSIS dari kami itu bisa dibilang ada salah satu anak pas MPLS itu cukup aktif. Jadi ketika kami atur saat kami pulang sekolah tuh ada yang nge-DM lewat IG katanya, kenapa kamu urus-urus ngatur-ngatur cowok saya gitu dipegang-pegang. SMP loh Bu ya? Sudah pacaran loh ya kan, zaman kita juga ada ya. Kita maunya Kita nggak punya gawai. Iya, sekarang ini loh media Iya. sosial siber yang di sini nah, ya kan ya. Kalau di media sosial, Benar. perkelahian, ya kan ya. Ini yang harus dicegah ya Bu ya, karena ini pengaruh sekali anak-anak seusia Bayu SMP itu kan mencari jati diri. Ya benar, keingin-tahuannya besar sekali Besar Bu. sekali. Mereka Bu. Dengan Kalau sekolah boleh bawa HP Bu? kebetulan di SMP kami tidak boleh Bu. Oh nggak boleh. Tidak boleh membawa smartphone. Jadi nggak ada pelajaran yang memperbolehkan sama sekali. Kalau misalkan pembelajaran tertentu membawa HP, misalkan di kelas 73 hari ini harus membawa HP karena mengisi survei, itu nanti HP-nya ditaruh di wali kelas atau di BK. Nanti pulang diambil lagi. Ada tempatnya gitu. Itu cara yang, Iya. yang bagus ya Bu ya. Iya. Disiplin. Benar. Ya kan? Harus disiplin karena disiplin itu kunci sukses. Benar Kan ya? sekali. Tanpa disiplin aduh sekolah beradil ya Bu ya. Benar Mesti sekali. guru BK. Ya kan? Gimana Bayu kalau memandang BK itu gimana? Kalau menurut kacamata siswa? Zaman dulu ibu tuh BK itu menakutkan. Kalau sudah dimasukkan BK berarti kita salah Bayu. Polisi Gimana? sekolah. Iya. Kebetulan kalau BK di sekolah kami itu ada tahun kemarin itu ada mata pelajaran khusus BK. masuk Jadi kelas ya? kami di situ mempelajari tentang bullying, terus pelecehan seksual, sama cara mengelola emosi. Jadi untuk kami kalau misalnya belajar BK itu cukup senang. Selain itu kayak di BK tuh kami bisa menyampaikan inspirasi kami ke guru-guru, terus dilanjutkan melalui program-program sekolah. Jadi nggak takut ya sudah ya? Iya. Mungkin BK sekarang identik dengan rumah sakit ya? Menyembuhkan siswa. Iya, ya? gitu. Jadi Menyembuhkan siswa yang sakit nanti kalau dari BK jadi sembuh. Kalau nggak sembuh dibawa ke IGD ya. Benar. iya Bu, kebetulan kemarin itu BK supaya guru BK itu dekat sama siswanya, jadi kami meminta agar kami dimasukkan. Jadi mereka bilang ada pelajaran BK, sebenarnya bukan pelajaran, tapi jam layanan klasikal. Maksudnya supaya kami dekat dengan siswa Bu. Di situ Biar mengenal juga. ya, sebenarnya memang di BK itu ada namanya jam layanan klasikal. Selain konseling individu, kelompok, ada juga layanan klasikal Bu, ya, dimana kami memberikan layanan misalnya seperti yang Bayu bilang, saya sudah ke kelas-kelas Bu, saking saya merasa urgent sekali
kali mengenai bully dan pelecehan itu, saya sudah ke kelas-kelas menyampaikan materi tersebut. Miris banget ya Bu ya, Iya, anak-anak sampai ke sana kayak gitu. Maka itu semua Bu juga terjadi karena kekhawatiran saya dengan yang Ibu sebut tadi di media sosial itu kan Bu, sekarang tontonan tidak terfilter Bu. Media sosial kan ya, Iya. semua bisa diakses. Nah seperti Kalau itu. ada filternya ya lost gitu. Ada kejadian juga Bu yang mohon maaf video-video tidak senonoh beredar. Apa itu betul-betul menjadi kekhawatiran Pernah saya. menangkap anak-anak yang bawa video maaf nih porno? Iya pernah Ibu. Jadi cerita nih Bu ya. Nah ini kan tidak menyebutkan nama, Iya, tempat dan identitas kan Bu ya. kejadian. Ya kenapa saya betul-betul menekankan untuk no bully sampai ke pelecehan seksual ini Bu? Karena di sekolah kami ini bisa dibilang lokasinya apa ya Bu ya, bukan strategi maksudnya tuh rawan. Kalau BNN bilang sekolah kami ini rentan. Karena lingkungannya rentan. Jadi awal saya masuk di SMP 14, saya sudah sangat shock nih Bu, karena saya sudah bolak-balik Dinas Perlindungan Anak, kantor polisi dan lain-lain. Ada siswa yang di sekolah kami itu mengalami pelecehan nih Bu. Dan itu siswa sendiri atau dari siswa pihak? sendiri, siswa kami sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang sampai sekarang kami tidak tahu siapa. Kami sudah sampai ke visum, kami sudah sampai ke laporan ke polisi sudah masuk, ya. Cuma polisi masih bergerak. Gitu. Tapi sudah melibatkan pihak-pihak ya, tertentu ya, kami untuk sudah melibatkan mengusut gitu ya. Iya benar sekali. Tapi untuk tuntas nggak? Pelakunya sampai sekarang masih menjadi PR Bu, belum ketemu. Jadi itu karena tugas guru nih ya. Iya. Jadi untuk benar-benar memagari siswa ini. Maka itu nggak ada pagernya. Alhamdulillah baru-baru ini Bu, udah berapa bulan pagar kita baru sebulan ya. Ya. Baru Jadi sebulan aman ya. Nah itu juga salah satu upaya kami Bu, kami sudah punya pagar, alhamdulillah sudah dibantu kemarin sama Dinas Pendidikan, dan kami ada urunan dari komite. Itu inisiatif dari komite sekolah juga Bu, urunan untuk menambah. Jadi, pelibatan komite juga Ya, penting melibatkan. itu ya. Karena apa Bu, istirahat anak-anak sampai keluar sampai ke masjid, daerah masjid. Nah, pinggir jalan tuh ya. ternyata ada oknum-oknum yang memantau siswa kami Bu. Sudah diincar kalian. Sudah diincar, dan yang diincar apa Bu? Mohon maaf, anak-anak kami yang kurang, bisa dibilang kayak yang slow learner kalau bahasanya di BK Bu, kayak dia tuh kurang bisa menceritakan apa kejadiannya, ya, penakut gitu anaknya. Ya, bisa dibilang slow learner itu Bu, seperti dia kurang kalau misalnya dia anak 14 tahun bisa menceritakan runtun. Nah, anak itu tidak bisa, dia cuma bisa satu kalimat, ditanya iya, tidak. Gitu. Nah, dia jadi kurang sudah diincar. nangkapnya itu Bu, beda sama anak seusianya. Kenapa saya tidak boleh, mereka tidak boleh mengejas anak kita nih slow learner apa dan lain-lain ya Bu ya. Kayak bisa dibilang anak berkebutuhan khusus kita tidak boleh ya Bu ya. Saya sudah bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak ya. Saya sudah melakukan tes, kami melakukan tes. Kenapa anak ini sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, dia tidak bicara. Nah, ternyata anaknya nggak berani bicara deh. Anaknya itu Bu mengalami itu Bu, slow trauma dia. Dia ada trauma, pokoknya trauma yang bertumpuk-tumpuk Bu. Itu trauma dari masa kecilnya. Tapi orang tuanya sudah dipanggil? Sudah pelibatan semua Bu, sampai ke terus orang tuanya gimana responnya? Ya shock juga Bu, cuma dia ada juga merasa yang kayak dari dulu dia sudah kayak menerima memang dari dulu anaknya susah diajak berkomunikasi. Dan ternyata kekurangan siswa-siswi kami itu Bu, ada yang mengintai. Jadi tugas dari pihak sekolah ya untuk bekerja lebih sama mengawasi lagi, apalagi sudah ada pagar, anak-anak diharapkan jangan keluar pada jam istirahat. Iya, karena benar. kalau sudah ini kan kejadian yang betul-betul mau ngincar masa depan anak-anak. Benar sekali. Traumatistik ini ya. Benar seperti itu. Iya. Maka dari itu saya lagi pokoknya gencar-gencarnya nih Bu, pokoknya jangan takut ke BK, apa-apa cerita, terus mengajarkan anak-anak jadi itu. Jadi BK sebagai sahabat gitu. Ya, mengajarkan jadi dia anak-anak lebih terbuka. Nah, bagaimana nih alurnya jika ada siswa mengalami bully atau pelecehan seksual? Kadang seperti tadi Ibu bilang ada siswa yang nggak bisa bicara, bisa ngomong tapi takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Ada siswa yang berani. Bagaimana alurnya? Misalkan ada salah satu siswa yang mengalami seperti itu. Bully Bu ya. Bagaimana? Ayo Bayu, kalau kena bully yang Ibu ajarkan. Karena pengurus OSIS kan biasanya juga harus ini lebih kencang. Ya. Nah,
Untuk bully tuh biasanya korban itu tidak berani untuk melapor kan Bu, karena jika dia melapor nanti saat pelakunya dipanggil, pelakunya bakalan melakukan bullying itu secara terus menerus. Jadi kami sebagai anggota OSIS tuh ada membuat yang namanya ini kotak cepat tanggap. Ini Ya, kami bekerja sama dengan BK Spatlas. Itu program BK Spatlas itu logo BK Bu. program dari Ibu Yuli di media sosial khusus BK. Ya, saya. Ini logo OSIS, OSIS, ini logo Sekolah. Jadi anak yang nggak berani ngomong lewat surat. Ya, bisa lewat surat. Efektif Bu? Alhamdulillah Bu. Sejauh ini ada. Banyak juga Bu, saya juga membuka media sosial kan Bu, boleh men-DM siapapun yang mengalami bully, itu tidak identitasnya pasti akan dirahasiakan gitu kan Bu. Tapi kalau untuk alur yang umumnya aja Bu ya, nah alur yang umumnya pertama saya edukasi adalah selain anaknya di kelas-kelas adalah gurunya Bu, wali kelas, guru wali. Ada sekarang namanya guru wali ya Bu ya. Gitu. Pokoknya Beda, guru wali kelas sama guru wali. Beda, ini programnya Bedanya terbaru Bu. gimana? Kalau guru wali itu wali kelas menemani anak-anak nih 1 tahun ajaran, misalnya di kelas 7 satu, wali kelas 7 1. Guru wali sampai anak itu lulus. Oh gitu. Membimbing, Kayak ibu asuh gitu. Ya, gitu. Ini Sekarang sudah ada begitu ya? Ada sekarang Bu, di mana-mana semua ada. Ini kayak Jadi semua dunia pendidikan begitu ya? Ya, programnya Pak Menteri. Gitu. Ada guru wali kayak gitu ya Bu. Jadi guru wali akan menemani anak kita dari masuk sampai lulus. Nah, kami bekerja sama Bu dari wali kelas, guru wali, baru ke guru BK. Nanti kami di BK jika seperti kasusnya parah seperti tadi akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lagi. Ada kesiswaan. Kesiswaan betul. Habis itu ke kepala sekolah. Iya, dan kepala sekolah kita bisa menghubungi dinas-dinas terkait yang bersangkutan. Habis itu kalau memang kepala sekolahnya memang belum sanggup, melibatkan komite. Iya. Enggak ke komite sih Bu, dari kepala sekolah ke pengawas sekolah. Ya pengawas sekolah. Habis itu nanti misalkan kita butuh psikolog kayak tadi. Nah ini kan ada juga kriminalnya, kita butuh Pak polisi. Nah dari pengawas sekolah nanti kita sudah terhubung lah dengan pihak-pihak ini. Tapi kalau untuk dinas perlindungan anak, dinas sosial dan kepolisian sudah alhamdulillah kami sudah partner nih Bu. Mitra ya? Sudah mitra. Jadi kalau ada kayak perundungan yang sampai melibatkan kriminalisasi, nah sudah ada kan orang tua tuh Bu, kalau perundungannya sudah sampai luka-luka masuk ke pengkeroyokan, mau nggak mau kalau mereka melapor ya. Pernah ada kasus pengeroyokan atau perkelahian pelajar gitu? Ada ya? Iya ada juga. Cuma berat ya Bu ya? Kadang terjadi di luar jam sekolah Bu. Kadang anak kayak gitu sulit Bu. Kalau anak dibully tadi ya kan sebenarnya kan intinya kan dari pembulian tadi. Benar. Terus kita ini lihat ini, saya tertarik dengan kotak ini ya. Iya. Ini yang memegang kotak ini siapa? OSIS. Kebetulan dia posisinya tuh ada di pojok baca yang baru kami buat. Jadi lubangnya mana ini? Nah, kecil banget ya. Tadi bukan kotak sumbangan ya Bu ya? Saya kira tadi kotak sumbangan, waktu saya suruh nyumbang nih. Itu apanya Nang? Kebetulan ini ada kolom pengisiannya. Ini kok lubang kecil banget, ini dilipat Bu. Iya, nggak kelihatan gitu Bu kalau ada yang masukin ke dalam. Tapi kalau amplop kalau kita undangan, jadi kecil banget. Ini sudah disediakan? Iya, benar. Dari OSIS? Dari OSIS. Ibu kira apakah siswa apa nggak justru takut ya? Karena kan wah ini aku mau melapor, ambil dulu kertas ini ke OSIS. Pemikiran saya tadi, anak itu sudah lulus nih dari kelasnya kah, hari ini aku dapat bullying. Laporkan dengan kertasnya sendiri masuk begini. Kalau kita ngambil dari OSIS, justru anak takut. Takutnya si Bayu, Bu tadi yang ngisi itu si Rani, misalkan, Rani itu yang lapor gitu. Gimana? Efektif nggak ini selama ini? Kalau ini dia lebih ditaruh di atas ada tempat tersendiri, dia disimpan di samping kotaknya. Jadi untuk yang ngambil itu kami tidak tahu siapa pelaku dan korbannya. Udah diambil dari kemarin gitu. Nggak ada CCTV? Nggak ada? Nggak ada sih, ada cuma dia nggak terlalu. Tapi CCTV kan juga yang nyorot bukan nggak akan dilihat siswa kan Bu. Yang lihat. Soalnya khawatir, takutnya anak itu tambah takut kayak gitu. Nah, ya kan karena di sini kok nama kayak gitu kan ada namanya tadi si Rani itu lah ya kayak gitu. Ini kolom cepat tanggap. Ini nama korban. Ya. Pelaku, keluhannya, kelasnya kayak gitu. Terus selama ini ada nggak yang mengisi itu, Bayu? Kebetulan kalau ini lebih ke
program baru yang barusan kami update. Untuk yang lama itu namanya kotak saran atau aspirasi. Ya, Jadi- ini kayak upgrade-nya gitu loh, Bu. Iya. Versi upgrade-nya. Ya. Dulu Sudah ada yang ngisi, sudah ada yang masuk kan? kalau yang ini baru ya, Belum baru ini ada. program baru. Food Bu. nesting ya, food Ya. nesting ya. Nah, Kayak Ya. undangan aja ya. ini Tapi program ini baru. kreatif ini, ya Ya. kan, kreatif dari bentuk-bentuk programnya OSIS. Jadi kalau boleh Ibu tahu program OSIS untuk misalkan ini kasus bullying sama pelecehan seksual, kira-kira ada nggak yang mengena ke sana program OSIS? Untuk itu kami ada di OSIS itu kan ada berbagai bidang-bidang tertentu. Nah, jadi di salah satu bidang OSIS kami ada program kerjanya tuh membantu mengisi kegiatan literasi sekolah. Di kegiatan literasi sekolah tuh kita bebas menyampaikan apa. Jadi mereka kemarin sempat menyampaikan materi tentang bahaya LGBT terus sama bahaya pelecehan seksual. Bisa dari sisi OSIS Ya, dari- memaparkan. Luar biasa ya. Jadi OSIS dilatih dulu juga, Bu. Dilatih, materinya pun Iya. dibantu ya Bu ya, jadi nggak Dibantu. asal-asal kayak gitu ya kan ya. Betul. Jadi kayak lebih enak juga kan, Bu, kalau teman sebaya yang menyampaikan gitu. Oke, Bayu ini selaku pengurus OSIS, kira-kira selama jadi OSIS ini sudah ada tantangannya nggak pada saat mau eksekusi kegiatannya? Kalau tantangan itu ada sih Bu, lebih ke waktu. Karena dia biasa berbenturan dengan jam pelajaran, terus kegiatan yang kami adakan itu biasanya tentunya memiliki waktu yang panjang gitu untuk selesai. Oke, tantangan internal OSIS ada nggak? Kalau dari dalam lebih ke Misalkan Teamwork, kan teamwork. teamworknya itu kan biasa kan ya, namanya anak-anak 4 orang kan Iya. isinya kan berbeda ya kan, Iya. pola pikirnya berbeda. Sudah pernah ada benturan nggak? kalau itu belum pernah. Belum pernah. Iya. Itu kompak aja ya, Ya, solid aja ya kan ya. Berapa jumlah pengurus OSIS? pengurus OSIS ada di 21. 21. Jadi kompak terus ya. Iya. Ya, oke. Sedikit. Ekskulnya banyak ya Bu ya. Ekskulnya kebetulan karena Spatlas nih berdiri OTW 7 tahun ya, Bu ya. Jadi yang terus kemarin kami juga kekurangan guru ya, Bu. Alhamdulillah nih kami udah dikirimin nih, baru masuk hari ini dua guru baru. Jadi ekskulnya itu baru ada di futsal, basket, Terus apalagi baik yang terbaru itu ada di Pramuka, Pramuka, ada PMR, terus untuk organisasi ada di OSIS, kalau komunitas ada di komunitas kader Adiwiyata. Oh, ada biasa. silat, Ya, pencak silat. ada pencak silat. Sama Jadi kan kalau banyak ekskul itu kan mengalihkan anak-anak untuk berbuat yang Benar. negatif. Ya kan, makanya anak-anak diarahkan ke benar ekskul. sekali, Ya kan? mengeluarkan Iya, energinya kan, Bu. jadi daripada bully temannya kan bagus silat Iya. ya. Malah sama temannya Iya. undang-undang aja sendiri ya kan. Itu kan apa ya, mengeluarkan emosinya ya, tapi Iya. dengan yang positif. Yang positif, Ya kan? benar sekali. Ya kan? Jadi kalau Seva kira-kira boleh mengambil ekskul berapa Bu? Ada Kalau pilihan utama satu gitu? kalau untuk sekarang sih dua ya, Bu. Dua, ya. Ya, maksimal di 2. Dua. Si Bayu kalau boleh Ibu ikut ekskul apa? Kebetulan kalau ekstrakurikuler ada di Pramuka, PMR, kalau organisasi ada di OSIS, kalau komunitas ikut kader Adiwiyata. Adiwiyata. Sama ini, Bu, jangan lupa PIKR dong. Aduh, lupa iya, ada ya, PIKR. BK. Yang di BK. Apa hasilnya sudah di PR-nya? PIKR ya, Bayu itu PIKR ya? Enggak. Oh enggak kah? Ya, jadi PIKR itu di salah satu program BK bekerja sama dengan BKKBN dan gitu, Bu ya. Dan pihak tertentu untuk melatih anak-anak ini tentang itu juga, Bu, berhubungan dengan bagaimana menjadi remaja yang baik, no bully, mencegah pernikahan dini, terus tuh mencegah narkoba, merokok dan lain-lain seperti itu. Jadi materi-materinya sudah bekerja sama dengan BK. Tapi misalkan Ibu KBN. kejadian dari SMP 14 tadi ada pelecehan seksual, ada pembulian itu apa motivasinya anak itu, atau biasanya anak yang mampu atau tidak ini? Biasanya yang jadi korbannya atau pelakunya? Kalau dari kasus yang selama saya di SMP 14, rata-rata korbannya itu anak kurang mampu. Ya.
kurang Kasihan ya mampu dibully terus ya. ya kurang mampu terus tuh nggak punya Orang teman. tuanya juga nggak perhatian ya, Betul. Berarti peran orang tuanya tuh. Jadi Benar. ini tantangannya BK ini, bagaimana Benar sekali. merangkul orang tua, bagaimana memberikan edukasi ke orang tua, pentingnya pendampingan orang tua kepada siswa. Ya, Terus benar kan kadang kan orang tua kan lepas. Benar sekali. Kalau anaknya sudah sekolah ya sudahlah sama gurunya, ya kan? Iya. Jadi aku orang tua hanya kasih makan, yang ngasih uang Benar. saku, tapi bagaimana dia memberikan sayang kan kadang lepas ya kan, karena sudah percaya sama anaknya. Oke. Ya kan? Padahal pendidikan yang terbanyak ya dan terefektif itu kan dimulai dari rumah ya Dari Bu ya. rumah, Maka betul. itu yang selalu saya edukasi ke orang tua siswa saya Bu, dari MPLS tuh udah Iya. dikasih tahu. Ya, pada saat pertemuan orang tua murid ini Ya. apa ya Bu ya, perlu Benar sekali. disampaikan bahwa Iya. pentingnya pendampingan orang tua ke anaknya. Oke, apa nih harapan OSIS kepada seluruh siswa SMP Negeri 14 agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa? Apa harapannya? Ya Bayu Iya. harapannya apa? Tuangkan nih Bayu. Apa harapannya Bayu? Lu bingung Bu? Kepingin jadi sekolahnya aman gak? Mau. Nah, minimal kan Bu, saya kepingin sekolah saya aman. Aman, nyaman, siswa bisa belajar dengan bahagia. Oke. Kasih tahu deh. Happy nggak kalau di sekolah? Happy. Happy. Senang di sekolah atau di rumah? Senang di sekolah, kebetulan untuk waktu tuh lebih banyak di sekolah, jadi biasa saya dari pagi sampai sore tuh ikut kegiatan di sekolah. Berarti happy ya? Ya. Jadi harapannya apa? Untuk teman-teman mengurangi bullying supaya teman-teman yang lain tuh lebih nyaman di sekolah daripada di tempat lain. Ya, berarti harus memberikan menjadikan sekolahku rumah kedua. Ya, kan, ya. benar. Iya, jadi happy belajarnya, jadi teman tuh jadi saudara, ya kan? Apa kalau harapan seorang guru BK ini, Bu? Karena guru BK ini berperan sekali nih terhadap perkembangan anak-anak ya kan, Bu, kemajuan belajar siswa, karena di BK ini kan juga ada program minat Iya, bakat kan? minat. Bakat ya Iya. kan, dan ini mengarahkan semuanya ini kan, ini berat banget nih. Apalagi tadi generasi Alpha, Gen Z, Iya, ya kan, Gen Z itu dan Gen Alpha nih, iya, aduh. apalagi ditalakan ini kan, Ibu tahu sendiri lingkungan ya itu berpengaruh sekali. Berpengaruh. Apa harapannya Ibu? Ya, harapan saya siswa-siswi saya bukan di SMP 14 saja sih Bu, seluruh siswa-siswi SMP, SMA tuh bisa belajar dengan tenang dan bahagia Bu, menikmati masa remajanya sesuai dengan usia mereka. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, jangan keingintahuanmu itu jangan di luar usiamu Nak. Betul. Jangan menonton sesuatu yang belum Waktunya. jangan melakukan sesuatu yang belum waktunya. Itu selalu saya tekankan karena kamu akan merasakan itu pada akan waktunya. Saya selalu kalau di SMP nih Bu, saya selalu bilang janganlah pacaran dulu, contohnya kayak gitu. Oh, iya. Nikmati masa remaja kalian dengan Iya. senang, happy, jangan membuli. Betul. Ya. Dan karena pembuli itu ada dua Bu, yang melakukan dan yang membiarkan. Ya, jangan jadi pelaku bully gitu. Dan kalau sudah apa yang terjadi, kalau sudah terjadi langsung adukan ke wali kelas, guru wali, lalu guru BK. Jadi harus berani ya Nak ya. Jadi OSIS juga harus nih memberikan semangat ke teman-temannya kalau pas ada kegiatan kan disisipkan lah nih. Berani melapor, berani Ya. bicara kayak gitu. Jangan diam aja karena kita ini punya hak bicara, ya kan ya? Ya. Jadi harus berani tuh. Jadi kan namanya OSIS kan belajar leadershipnya kan Bu ya. Jadi jangan hanya status OSIS ya kan ya, tapi nggak bisa. Maka saya bilang kan Bu, OSIS itu adalah cerminan siswa. Betul. Kan kalian Gitu. Wadahnya, ya kan ya. Perwakilan dari sekian siswa tadi, ya kan? Dari kelas Ya, 1 sampai betul. kelas 9. Ya kan? Ya Bayu ya. Tadi kayak Ibu dengar ada yang mau dinyanyikan lagi tadi apa? Lagu apa? Coba Bayu. Ayo Bayu, lagu Lagu apa? Mars anti perundungan kan. Ada lagu anti bully ada Bu, sama lagu Yang kalau pas kayak- MPLS Privasi itu. bukan yang itu juga ada, tapi yang ini dulu Coba yang satu aja dinyanyikan, yang mana? Boleh? yang Ibu mau lagu dengar? anti bully. Sabar sebentar biar dengar Iya. lagu anti bully. Yang ini yang tidak pukul. Oh ya. Oke, ayo. Itu awalnya gimana? Mic-nya dipaskan Bayu. Ejek kan tidak Di pokok-pokok. sini. Ya di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman.
Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling tolong dan sayang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, luar biasa ini. Kalau pakai lagu kan lebih Iya, lebih semangat. Jadi kalau pakai lagu, pesan disampaikan lagu tuh lebih cepat. Ya kan daripada kita ngomong aja kan Bu, tapi kalau lagu anak-anak apalagi ada gerakannya iya, kan Bu. Lebih asik lebih gitu. atraktif ya. Keren, karena hebat SMP 14 ya kan. Baik Ibu, kalau kita bicara masalah bullying, pelecehan seksual itu nggak ada habisnya. Iya, Karena betul sekali, Bu. cerita di sekolah itu macam-macam dan penuh warna. Tapi bagaimana seorang guru BK menjadi penengah dan sebagai pemberantas semua yang ada kegiatan negatif di sekolah. Iya, benar Tumbuhkanlah sekali. tadi anak-anak ke jalur yang bakat minat tadi, Benar. sehingga anak-anak tersalurkan hobinya. Jadi mau berbuat yang negatif jadi Nah, jadi nggak ada waktu karena sudah sibuk dengan kegiatan di luar sekolah. Sukses buat Ibu, sukses buat Bayu ya, semoga cita-citanya tercapai. Kepingin jadi apa nak? Pengen jadi polisi. Oh, polisi. Amin. Punya guru idola nggak di sekolah? Kalau guru idola, Pak Faisal ya. ya pembina OSIS yang lama. Oh, Iya, kenapa suka sama Pak Pak Faisal? Karena lebih dekat aja sih. Oh, gaul gurunya. Iya. Oke. Kebetulan masa peralihan nih kan Bu, baru seminggu sebenarnya saya jadi pembina OSIS Bu. Jadi Oh, baru kemarin- aja. Baru aja. Oh. Jadi masa peralihan dari pembina OSIS lama ke OSIS baru tuh baru seminggu ya Mbak. Oke. Seminggu 2 mingguan ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ibu Yuli dan Bayu. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan edukasi kepada sahabat Dispuspan, teman-teman di SMP Negeri 14 agar selalu berani bicara, berani melaporkan, karena itu adalah hal-hal yang perlu dihabiskan dan harus dituntaskan. Ya, baik sahabat Dispuspan, sekolah itu untuk memberantas bullying dan pelecehan seksual itu tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan sendiri, perlu kerjasama dan penuh kesadaran, kepekaan peduli dan langkah nyata untuk berubah. Jangan takut karena anak, kalian semua pada hebat, anak-anak bangsa, generasi muda. Jangan takut pada saat kalian mengalami hal tersebut. Jangan disimpan, ada guru BK, ada orang tua, ada pihak sekolah yang siap mendukung kalian. Wujudkan sekolah menjadi rumah kedua. Kita bangun sekolah itu sekolah yang merasa aman dan terlindungi bagi seluruh warga sekolah. Jadi jangan takut untuk lapor dan bicara. Sekali lagi terima kasih Bu Yuli dan Bayu, sukses terus. Terima kasih sahabat Dispuspan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main hati, Manajemen Intimum Sahabat Literasi dan Gosip Ngobrol Sekitar Arsip. Bullying, no, 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 not with me, no, 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 not with me, no. If someone tries to hurt my heart with words that strike me deeply, nothing can truly break me when I remember so much how much I'm worth inside.